kami lanjutkan untuk pemateri selanjutnya. Monggo, Bu Retno, silakan. Saya perkenalkan nama dulu atau mau santai-santai dulu? Ini udah dari pagi duduk semua, ada yang mau olahraga dulu kali. Mungkin saya perkenalkan dulu aja ya. Saya mungkin pada heran kenapa kok bukan dokter tapi hadir di sini. Ini kebetulan kemarin saya sendiri juga cukup heran diminta untuk memaparkan mengenai hal ini, kewaspadaan dari segi sosial. Saya Retno Indro Putri. Saya juga muridnya Dr. Kris Triogo di Manajemen Bencana UNER. Kami dari Manajemen Bencana sekarang sedang lagi Pusat Penelitian Manajemen Bencana sedang membuat semacam kelas MOC untuk pelatihan relawan. Nah, jadi mungkin karena itu jadi saya diminta untuk mengisi ke sini. Ini paparannya mungkin sudah pada paham semua. Ini cuma sedikit menggambarkan apa yang saat ini persepsi masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat terhadap COVID-19 ini. Ini tadi situasi Jawa Timur sudah dipaparkan oleh dokter-dokter yang lain. Nah, Surabaya sendiri terakhir PSBB sudah berakhir 8 Juni dan sudah sebulan kita mengadakan new normal. Sebagai penggantinya menggunakan 3M ini ditambah dengan tes, lacak, dan isolasi. Nah, tapi bagaimana? Apakah apa yang dilakukan ini mencukupi? Dari beberapa penelitian, tapi masih dalam preprints, belum masuk jadi jurnal, itu mengatakan bahwa 3M tersebut bisa membantu mengurangi selama dilakukan dengan benar. Nah, ini ada sudah beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana penerapannya di masyarakat. Salah satunya ini penelitian dari Save the Children dilakukan terhadap 16 responden, guru dan warga umum. Salah satunya yang mereka temukan adalah bahwa dari semua responden itu tidak ada yang melakukan cuci tangan yang dianjurkan oleh WHO yang dapat membunuh COVID. Jadi walaupun mereka melakukan cuci tangan, tapi yang dilakukan tidak sesuai. Jadi punggung tangan, pergelangan tangan, tidak ada yang menganggap sebagai itu harus dilakukan. Selain itu juga waktunya. Tadi Dr. Mustafa mengatakan 40-60 detik untuk hand wash. Waktunya ada yang mengatakan bahwa, wah kok terlalu lama segitu. Bahkan ada diskusi di antara saya kebetulan di suatu komunitas, sering mengadakan diskusi mengenai kebencanaan. Di komunitas itu bahkan orang-orang yang aktif di bencana pun juga mempertanyakan, wah kalau misalnya diharuskan mencuci tangan 40-60 detik, ini diterapkan di sekolah-sekolah, apa enggak cuci tangan toh, kapan mulai belajarnya? Nah, jadi di masyarakat paham bahwa harus cuci tangan, tapi bahwa ada ketentuannya mereka masih ini. Dan tadi juga mengenai waktunya 40 detik, 60 detik, 20 detik, karena beberapa rekomendasi mengatakan 20 detik untuk cuci tangan. Selain itu frekuensinya. Tadi kalau dari Dr. Mustafa begitu banyak waktu-waktu yang harus dilakukan untuk cuci tangan, tapi ternyata ditemukan di masyarakat hanya sedikit yang melakukan seperti itu. Rata-rata mereka melakukannya hanya 4-6 kali. Selain dari cara mereka melakukan kegiatan 3M, ini juga ada di survei dari Save the Children itu mengenai bagaimana persepsinya terhadap COVID. Ternyata sebagian besar dari mereka percaya bahwa mereka tidak akan tertular atau menulari. 47% merasa bahwa mereka tidak berisiko.
Dan 71% mengatakan bahwa mereka memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga tidak akan menjadi sakit dengan COVID-19. Padahal tidak ditunjang dengan kebiasaan pola hidup yang bagus, karena lebih dari separuh dari mereka tidak berolahraga, tapi mengatakan dirinya fit dan kuat bila terkena virus ini. Ada penelitian lain dilakukan oleh Nanyang dan Lapor COVID kepada warga Jakarta juga sama. Mereka menemukan bahwa warga juga tidak merasa bisa bahwa mereka tidak akan tertular. Mereka tidak akan tertular, kemungkinan tertularnya kecil. Kemungkinan orang yang paling dekat dari mereka tertular juga kecil. Kemungkinan orang di lingkungan tempat tinggal mereka tertular juga kecil. Jadi mereka merasa bahwa aman. Ada penyakit ini, tapi mereka tetap aman-aman saja. Nah, ini evaluasi yang dilakukan oleh IKFKM UNER dan Persakni, dilakukan di masyarakat Surabaya. Dan ini ketika PSBB, ketika PSBB dilakukan itu ada beberapa kegiatan yang dilarang, ada beberapa kegiatan yang dibatasi. Yang esensial masih boleh tapi dibatasi, jadi kayak kita ke pasar masih boleh, kita belanja masih boleh, tapi dianjurkan beli dalam jumlah banyak supaya tidak usah sering. Tapi nyatanya kegiatan itu tetap tinggi frekuensi kejadiannya. Dan bahkan ada kegiatan di kayak tempat cangkruk yang harusnya dilarang, tetap ada dengan tinggi, dan ketika PSBB tahap kedua meningkat frekuensinya. Pergerakan penduduk juga dilihat dari GeoInsight Facebook, ketika jadwal mudik PSBB kedua itu melewati waktu mudik, tinggi sekali. Di Indonesia sama, sampai Pulau Jawanya tertutup karena pergerakan, dan mereka pergerakannya lintas zona. Jadi zona yang katanya hijau bisa saja berubah dengan cepat karena tidak adanya pembatasan pergerakan. Ini di Jawanya. Dan untuk pelaksanaan protokol yang lain, seperti penggunaan masker dan jaga jarak, ketika dievaluasi oleh IKFKM pada saat PSBB 2, sangat kecil kepatuhannya, baik untuk masker maupun untuk jaga jarak. Tapi ketika masa new normal, sudah ada kenaikan. Tapi kenaikan ini terutama yang paling tinggi terjadi di kegiatan perkumpulan, moda transportasi, dan bandara. Karena daerah-daerah itu memang diawasi dengan ketat supaya bisa mereka berkegiatan lagi ketika new normal. Tapi untuk di pasar tradisional di mana pengawasan akan susah, itu pasti tetap kecil, terutama untuk jaga jaraknya. Tapi kalau melihat dari sini kelihatannya apa yang dilakukan sudah cukup berhasil. Tapi nyatanya kok Surabaya masih terus naik. Jadi apakah sudah dilakukan dengan benar? Melihat dari apa yang ada dan dibandingkan dengan teori-teori perilaku, kenapa mereka menjadi seperti itu adalah salah satunya karena penyebabnya pelaksanaan protokol kesehatannya yang kurang baik. Ini bisa terjadi karena informasi yang diberikan, yang diterima oleh masyarakat masih kurang komprehensif. Ada pesan 3M protokol kesehatan. Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi tidak dilengkapi dengan informasi yang lebih dalam mengenai bagaimana. Ditambah lagi adanya perbedaan antara informasi yang diterima.
ada satu tenaga ahli yang mengatakan A, tenaga ahli lain mengatakan B. Jadi pertentangan ini membuat kebingungan di antara masyarakat, sehingga akhirnya mereka tidak yakin mana yang harus dilakukan. Akhirnya ada sedikit rasa keputusasaan, kehilangan motivasi untuk melakukan dengan baik. Selain itu juga ada kecenderungan informasi-informasi itu menggunakan bahasa yang sulit. Kata-kata tidak semua masyarakat memiliki jenjang yang sama dalam menyerapkan informasi. Sebaiknya ketika nanti para ibu-ibu dan bapak-bapak kan akan menjadi relawan. Ketika memberi informasi terhadap pasiennya, gunakan kata-kata yang lebih umum, hindari jargon-jargon kedokteran. Mungkin akan melelahkan, tapi bila menggunakan jargon kedokteran yang menurut Bapak Ibu sungguhnya sesuatu yang umum, tapi belum tentu bagi mereka itu adalah sesuatu hal yang umum. Jadi hindari bahasa-bahasa yang terlalu rumit. Selain itu mereka juga merasa bahwa ada kerentanan, persepsi mereka terhadap kerentanan sangat rendah. Biasanya hal ini karena mereka hanya melihat apa yang ada di berita gitu, tapi orang-orang terdekat mereka tidak mengalaminya. Mereka sendiri berkegiatan dengan apa yang mereka lakukan sejauh ini baik-baik saja. Hal itu membuat mereka memiliki rasa optimistik yang terlalu pede, istilahnya lah kurang lebih. Karena apa yang mereka lakukan dengan begitu-begitu saja berhasil, jadi mereka menjadi pede. Bias optimistik timbul. Dan juga ada beberapa informasi yang tersebar di masyarakat bahwa COVID ini serupa dengan selesma. Jadi hanya gejalanya batuk, pilek, terus bila kamu daya tahan tubuhnya kuat pasti bisa. Nah, mereka dengan seperti ini akhirnya merasa bahwa ya sudah, buat apa kita melakukan sesuatu yang khusus? Toh selama ini kita di Indonesia batuk pilek sudah makanan sehari-hari. Dan mereka lebih mementingkan bagaimana mereka bisa bertahan untuk ekonominya. Jadi itulah makanya selain itu juga adanya kurang kontrol pada keadaan. Beberapa masih kesulitan terhadap akses, baik akses informasi, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses untuk lebih mendapatkan, misalnya mereka sudah menjadi ODP atau OTG, mereka diminta untuk mulai berhati-hati, tapi mereka tidak ada akses terhadap pangan. Terkadang diminta untuk, ini seperti ada kasus yang terjadi, dia seorang ayah, sudah istrinya sudah tidak ada, tapi ternyata dia terdeteksi ODP. Dia akhirnya tetap nekat berjualan karena dia kebetulan tukang bakso. Karena kalau tidak ada informasi bagaimana mereka bisa bertahan hidup, jadi mereka nekat untuk tetap berjualan, melakukan aktivitas sehari-harinya karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Selain itu ada juga yang merasa bahwa tindakan-tindakan yang diberikan, solusi-solusi yang diberikan, informasi yang diberikan oleh para ahli itu tidak memiliki pengaruh yang kuat. Karena toh apa yang ada ini sudah tidak akan berakhir dengan baik, tidak akan membawa perubahan yang baik. Akhirnya mereka memilih untuk ya sudah tidak melakukan saja, toh juga tidak akan ada perbedaan. Dan kemudian yang paling berat adalah agama dan budaya. Banyak hoax yang muncul, bukan hoax sih,
tapi pendapat lain yang membenturkan antara agama dengan protokol-protokol kesehatan. Ini dianggap sebagai suatu hal yang mengurangi kebebasan mereka untuk melakukan kegiatan keagamaannya. Untuk hal-hal seperti ini memang akan berat. Yang bisa menjembatani adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama yang mereka memang sudah menjadi panutannya. Sedangkan untuk budaya, karena memang kita di Indonesia ini kita memang budayanya adalah budaya kumpul-kumpul. Bahkan kita untuk orang Jawa punya ada slogan remangan-ramangan yang penting ngumpul. Jadi kita akan makanya tadi termasuk salah satunya yang sangat susah untuk dikurangi adalah daerah tempat cangkruk, warung kopi. Mereka akan tetap menuju ke sana karena memang itu suatu budaya. Jadi merubah budaya, merubah perilaku akan sangat susah. Seperti itu. Jadi sangat singkat yang saya berikan karena cuma memaparkan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi itu saja. Selain itu juga ada satu yang sering timbul adalah stigmatisasi dan diskriminasi. Ini juga biasanya karena kontrol terhadap penyakit. Jadi mereka merasa bahwa yang terhadap penyakit ini rendah. Jadi apapun yang dilakukan tidak akan berarti baik. Jadi orang di sekeliling penderita tersebut akan merasa bahwa ini akan tidak bisa dikontrol. Selain itu, penyakit COVID ini tidak ada kepastian lama. Untuk waktu sembuhnya tidak ada yang sama. Jadi karena berlarut-larut tidak ada kepastian berapa lama dan kapan sembuhnya, akhirnya membuat persepsi di masyarakat bahwa ini adalah sesuatu yang harus dikucilkan. Termasuk juga faktor penyebaran. Jadi terlalu banyak hal yang masih tidak pasti, terlalu banyak informasi yang tumpang tindih yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya dan akhirnya membuat timbul stigmatisasi dan diskriminasi itu. Harapannya karena dari beberapa penelitian, dokter itu masih sebagai sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi dari para dokter relawan yang dari bidang medis ini memiliki satu suara yang sama, sehingga ketika penyampaian informasi kepada masyarakat jelas, informasinya konsisten, informasinya mudah dipahami. Jadi masyarakat akhirnya bisa lebih paham, bisa lebih sama pemahamannya dan bisa lebih percaya dan patuh untuk melakukan rekomendasi kegiatan tindakan yang diberikan. Selain itu, untuk yang lebih globalnya dibuat kampanye yang lebih terarah dan jelas. Saya kira hanya itu. Saya sangat singkat sekali karena ini sangat berbeda dengan apa yang dokter-dokter terima. Jadi saya sengaja tidak memberikan terlalu panjang supaya tidak bosan. Segitu aja, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Retno. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait aspek, banyak yang bertanya banyak. Silakan. Iya, tadi kan dikatakan bahwa penyebaran COVID itu masih tinggi, itu salah satunya adalah pelibatan tokoh agama kan harus diikutkan dalam hal ini. Iya. Tapi pada kenyataannya ada beberapa tokoh agama yang menganggap, bukan hanya tokoh agama sih, banyak juga yang menganggap bahwa COVID itu konspirasi. Ada juga yang nggak percaya. Sehingga kalau kita itu melakukan edukasi ke bawah, itu kadang-kadang mendal gitu ya. Ya kebetulan
saya kan ada di tim tangguh di kelurahan. Ya, jadi ada per RT itu kita datangi. Kadang juga harus ke masjid-masjid. Ya, tapi kenyataannya pada saat kita datang oke, mereka pakai. Ya, mereka pakai masker gitu ya, terutama itu ya masker. Kalau masalah cuci tangan kita tidak tahu ya. Tuh. Tapi begitu kita keluar ya dengan enaknya mereka membuka. Bahkan kadang-kadang kalau kita ingatkan baik itu di WA group atau di mana-mana, dianggapnya kita itu cerewet gitu. Ya, jadi memang pelibatan tokoh agama itu sangat penting itu ya. Tapi itu tadi menyamakan persepsi bahwasanya COVID itu ada dan bukan konspirasi, itu yang kadang-kadang sulit gitu. Ya, itu bagaimana caranya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya memang saat ini bahkan di sesama tokoh agama atau tokoh masyarakat ada yang kubunya berbeda ya. Nah, di situ memang tantangannya bagaimana untuk membuat satu dari elit-elit ini supaya masyarakat bisa sama pemahamannya. Mungkin dibuat bertingkat. Kita dari yang terjun ke masyarakat bawah, mungkin kita akan coba bisa ibu mungkin bisa coba dekati untuk lokal tempat ibu bergerak, siapa yang disegani di daerah situ. Jadi yang kita dekatin jangan yang terlalu tinggi dulu. Di daerah situ, lokal situ siapa yang disegani, personal dulu kepada mereka. Ketika mereka sudah paham, baru ibu ke masyarakat. Kepaksanya seperti itu, akan lama dan perlu banyak kesabaran, Bu. Misal ya. Saya melihat itu juga nggak ada sanksi, gitu ya. Ya, jadi misal itu disanksi ya, bukan hanya push up atau nyanyi lagu Indonesia Raya, tapi mungkin sanksi yang lebih gitu ya. Itu barangkali bisa minimal masker lah. Ya, jadi kalau saya melihat itu yang namanya orang tidak pakai masker di antara itu pernah ya dihitung itu ada di antara 100 orang itu 67 yang nggak pakai masker gitu ya. Dalam satu waktu di satu tempat. Nah, itu kan berarti hanya penggunaan masker saja yang itu mudah. Itu mereka tidak nyaman. Artinya apa? Bahwasanya sanksi itu harus ada. Ya, terus kemudian mereka kalau ditanya kenapa nggak mau maskeran, alasannya nggak bisa nafas, sumpek, kemudian nggak nyaman, pokoknya banyak sekali alasannya. Nah, terus kemudian penggunaan masker kain, itu kadang-kadang kan ada masker kain yang hanya nempel blek gitu ya, nggak ada lipatan-lipatannya. Nah, itu juga bisa diinformasikan juga nantinya. Gitu. Jadi yang saya maksud itu sanksinya itu harus jelas lah. Sanksi yang dari pemerintah terutama. Kalau nggak ada sanksi ya lama. Iya. Kalau nunggu virusnya capek ya mungkin nggak akan capek. Kitanya yang capek. Gitu. Memang sungguhnya saya setuju dengan pendapat Ibu. Sanksi mungkin akan mengarahkan karena kalau kita mengambil contoh Singapura jadi tertib, dulu kan sampai ada di baju-baju fine country, padahal maksudnya fine itu apa-apa didenda. Dengan gitu mereka akhirnya terbangun kedisiplinan. Dulu kita pertama kali helm, itu juga karena ada denda, akhirnya terjalan. Memang mungkin itu, tapi sayangnya itu di luar kemampuan kita untuk memaksa, itu keputusan dari pemerintahnya. Ya, sayangnya bukan di tangan kita itunya, begitu Bu. Ya, mungkin Dr. Kristiogo tadi ada yang ditanyakan Dok? Penyebaran dari kota ke luar kota, di Surabaya kemana-mana tadi, itu pakai tracingnya pakai teknik apa itu kok bisa? Itu ada fitur di Facebook Dok, namanya Facebook Geo Insight. Cuman setahu saya harus memiliki partnership dengan Facebook untuk dapat mengakses itu. Iya, jadi kita bisa melacak gitu ya?
Kita nanti bisa dapat datanya itu dari Facebook. Jadi Facebook melacak dari itu gambar itu saya ambil dari presentasi pemapar lain. Saya ambil gambarnya mengenai pergerakan Penyebarannya itu. begitu cepat Iya. gitu ya. Jadi Facebook mendata dari penggunanya karena kebetulan di Indonesia ini penggunanya 130 juta. Jadi representatif Cukup untuk mewakili berarti ya. Iya, menjadi responden. Iya, iya. Sampai Pulau Jawanya nggak kelihatan gitu. Iya, Iya. karena Biru begitu. pergerakannya sangat banyak, Iya. masih tidak seperti bisnis as usual. Iya. Baik, terima kasih itu aja.